unggul Fak-Fak, warisan, harapan, dan masa depan negeri rempah. Menyelami jejak pala Tomandin, jejak rempah dari tanah Papua. Selamat datang di Fak-Fak, Papua Barat. Sebuah tanah bersejarah yang tidak hanya memeluk keindahan alam tropis, tetapi juga menyimpan warisan tak ternilai. Pala Tomandin Fak-Fak atau Myristica argentea, WERP, tumbuh subur di tanah Jazirah Onim, sebuah kota yang dikenal sebagai Fak-Fak Kota Pala. Melekat kuat karena Fak-Fak adalah penghasil pala Tomandin, varietas pala endemik yang unggul secara kualitas, berstatus indikasi geografis, dan menjadi simbol budaya serta ekonomi lokal. Dan Fak-Fak sebagai kota toleransi dengan sembayan lokal, satu tungku, tiga batu, menjadi simbol kuat harmoni dalam keberagaman dan kepercayaan adat di tanah ini. Pala di Fak-Fak bukan sekadar tumbuhan ekonomi. Ia adalah simbol kehidupan, kebudayaan, dan harapan masa depan masyarakat Fak-Fak. Pertumbuhan pala Tomandin memang tidak tergesa-gesa. Dimulai dari kecambah dalam 2 hingga 3 bulan, pohon ini sabar tumbuh dan baru mulai berbuah di usia 7 hingga 8 tahun. Namun kesabaran itu terbayar. Setelah mencapai usia 10 hingga 12 tahun, pohon pala bisa menghasilkan 800 hingga 2000 buah per tahun, dengan 2 hingga 3 kali panen setiap tahunnya. Masa keemasan produksi terjadi pada usia kurang lebih 25 tahun, dan bahkan masih bisa menghasilkan hingga usia 60 tahun. Sebuah keajaiban dari alam. Namun, bagi masyarakat Fak-Fak, pala lebih dari sekadar tanaman penghasil rempah. Dalam bahasa lokal, ia dikenal sebagai Henggi atau Mary Totora, sosok perempuan yang memberi kehidupan. Pala adalah ibu yang tidak boleh disakiti. Menebangnya dianggap seperti membunuh ibu sendiri. Dalam tradisi adat, proses panen diawali dengan wowowo atau memakaikan kebaya pada pohon sebagai tanda bahwa buah belum boleh dipetik. Ini adalah bentuk penghormatan dan pemaknaan sakral terhadap pohon kehidupan. Mitologi lokal menyebut burung-burung seperti wamar, tuktukmur, duktubur, dan wapor menjadi penyebar biji pala pertama yang menjadikan Fak-Fak sebagai tanah kelahiran pala Tomandin. Melalui upacara adat seperti Mary Totora dan pemasangan kera-kera atau tanda sasi, masyarakat menjaga keberlanjutan pohon-pohon ini dari generasi ke generasi. Kini, pala Tomandin telah diakui secara hukum melalui sertifikasi indikasi geografis atau IG. Perlindungan ini tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat Fak-Fak dalam rantai nilai global. MPIGPTF Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fak-Fak bekerja bersama Dinas Perkebunan untuk melestarikan warisan ini dengan pelatihan, pengawasan mutu, dan pendampingan bagi petani lokal. Keunikan botani pala Tomandin. Dari sisi ilmiah, pala Tomandin memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari varietas pala lain di Indonesia. Sebagai tanaman dioesis, pohon pala memiliki jenis kelamin terpisah, jantan dan betina. Hanya pohon betina yang dapat menghasilkan buah, menjadikan seleksi bibit sebagai langkah krusial dalam budidaya. Buah pala terdiri dari biji atau pala dan selaput biji berwarna merah atau fuli atau bunga pala. Keduanya memiliki nilai jual tinggi. Kandungan trimiristin yang mencapai 80% dari lemak biji pala, serta minyak atsiri berkualitas, membuat pala sangat diminati industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Secara visual, buah pala Tomandin tampak mencolok, berbentuk lonjong, panjang hingga 7,5 cm, berat lebih dari 100 gram, dengan aroma tajam dan memikat. Tanaman ini tumbuh optimal di hutan tropis lembab, sangat cocok untuk sistem agroforestry berkelanjutan. Tak ada yang terbuang dari pala. Biji menjadi minyak dan lemak, daging buah diolah menjadi makanan, sementara fulinya diekspor ke berbagai negara. Produksi meningkat, rempah menguat. Pala Tomandin kini menapaki masa keemasannya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Fak-Fak, produksi pala tahun berjalan 2025 diperkirakan akan menembus 2.200 ton pada akhir tahun, naik signifikan dari 1.632 ton di tahun sebelumnya. Luasan kebun pun berkembang pesat, menembus angka 18.656 hektar. Faktor pendorong peningkatan ini antara lain adalah
bertambahnya pohon dewasa yang memasuki usia produktif, peningkatan teknik budidaya dan panen, perlindungan hukum melalui indikasi geografis, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam sistem sasi dan adat pelestarian, permintaan pasar nasional dan internasional yang tinggi terhadap produk pala. Harga stabil, petani sejahtera. Harga pala Tomandin relatif stabil di pasar, berkat kombinasi antara permintaan pasar yang konsisten, sistem pasokan yang terkelola, serta perlindungan mutu produk. Pasar ekspor tetap kuat, terutama ke Asia dan Eropa. Dalam ajang internasional di Singapura, produk pala fak-fak mendapat sambutan hangat. Pemerintah daerah mengenakan retribusi kecil pada perdagangan grosir, bukan ke petani atau pengepul, sebesar Rp200 per kilogram untuk pala kulit, Rp350 per kilogram untuk pala ketok, Rp1.000 per kilogram untuk fuli. Rata-rata perkembangan harga jual di tahun 2025 pun menjanjikan. Pala mentah, Rp45.000 per kilogram, pala biji per 1.000 biji Rp600.000, bunga pala Rp225.000 per kilogram, pala ketok kualitas 1 Rp115.000 per kilogram, kualitas 2 Rp60.000 per kilogram, kualitas 3 Rp40.000 per kilogram, pala kulit Rp40.000 sampai dengan Rp70.000 per kilogram. Inovasi dan diversifikasi produk pala. Di tangan masyarakat fak-fak, pala menjelma menjadi produk bernilai tinggi yang tak hanya berbentuk biji atau bubuk, tetapi juga inovasi pangan, kesehatan, kosmetik, hingga budaya. Beberapa contoh produk inovatif antara lain, kuliner dan minuman, sirup pala, manisan, asinan, selai, permen, kerupuk, es krim, kecap pala, sambal pala, minyak atsiri, lemak pala, balsem, minyak gosok, sabun cair dan padat, shampoo, parfum. Kerajinan dan budaya, mahkota pala, gantungan kunci, batik motif pala, kalungan fuli, serta pertunjukan tari dan upacara adat seperti Meri Totora dan Sasi Krakera. Diversifikasi ini mengangkat rempah menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang berbasis warisan budaya. Budidaya berkelanjutan, menjaga yang sakral, menumbuhkan harapan. Kabupaten Fak-Fak melalui program Pala Unggul Fak-Fak menggagas berbagai kebijakan berkelanjutan sejalan dengan visi pembangunan Fak-Fak Membara, membangun bersama rakyat. Salah satunya adalah Gerakan Gertak Fak-Fak, Gerakan Tanam Kebun Fak-Fak. Gerakan ini memperkuat pemilihan bibit unggul secara tepat, pengelolaan organik dan ramah lingkungan, sistem agroforestry berbasis kebun campuran adat pala, panen selektif dan beretika, perlindungan pohon melalui sistem sasi adat. Dipimpin oleh Bupati Samaun Dahlan SOS MAP dan Wakil Bupati Dr. Andes Donatus Nimbit Kendik MTP, gerakan ini menggabungkan kearifan lokal dengan pendekatan modern demi perkebunan yang lestari dan menguntungkan secara ekonomi. Program strategis Pala Unggul Fak-Fak didorong melalui berbagai kebijakan strategis selama 5 tahun ke depan untuk memperkuat posisi Fak-Fak sebagai sentra penghasil rempah unggulan nasional dan global melalui pendekatan budidaya berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi produk, serta perlindungan kearifan lokal dan lingkungan dengan berbagai program. Penguatan hulu budidaya dan benih melalui penyediaan bibit pala unggul bersertifikat, distribusi bibit oleh tim Gertak, peremajaan tanaman pala tua dan tidak produktif, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih pala dan kebun bibit, penerapan good agriculture practices, pengembangan sistem agroforestry pala, pengembangan tanaman perkebunan endemik lainnya yang sangat dikenali masyarakat, dan inisiasi kebun model tanaman pala Tomandin. Peningkatan produktivitas dan kualitas melalui penerapan teknologi pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, kolaborasi untuk menciptakan kalender tanam dan kalender waktu panen pala Tomandin, standarisasi panen pala premium, penanganan pasca panen pala berkualitas, demplot model pala Tomandin, sertifikasi dan standar mutu ekspor pala, haki kepada produk turunan pala, penguatan pasar dan branding, promosi dan ekspo pala Tomandin, penguatan akses domestik dan ekspor, sistem pemasaran terpadu dan e-commerce pala, dan dukungan kelembagaan pekebun pala.
Penyediaan sarana prasarana lainnya, di antara sarana asaran pala tradisional maupun modern, pemeliharaan asaran pala rumahan, rumah jaga kebun pala, pengembangan pondok pinang spesial untuk orang asli Fak-Fak atau OAP, untuk menjual sirih, pinang, kapur, tembakau negeri dan pandoki, penyediaan alat pertanian kecil dan pelindung kerja pekebun, peningkatan penyediaan fasilitas laboratorium uji mutu dan laboratorium agen hayati, rumah produksi berstandar BPOM, pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk, pengembangan diversifikasi produk turunan melalui pilot project inovasi produk turunan pala, dan pelatihan hilirisasi produk pala hasil inovasi. Database riset inovasi dan mitra melalui penyediaan database sektor perkebunan yang lebih akurat, inovasi gerakan tanam kebun Gertak Fak-Fak, membangun mitra, pengembangan inovasi vegetasi sistem grafting pala, dan penguatan generasi untuk budidaya tanaman pala anak usia sekolah dan milenial. Monef dan dukungan kebijakan, revisi Perda Pala melalui beberapa rencana vital antara lain advokasi kebijakan perlindungan geografis pala Tomandin, layanan publik dan informasi organisme pengganggu tanaman pala, agar benar-benar pala Tomandin lebih sehat dan produktif. Masa depan dari negeri rempah. Pala Tomandin Fak-Fak bukan hanya rempah dalam wujud fisik. Ia adalah narasi hidup tentang tanah, budaya, dan kebijaksanaan yang diwariskan. Dari hutan tropis hingga pasar dunia, dari mitologi adat hingga inovasi industri, pala menjadi benang merah yang menyatukan sejarah dan masa depan. Melalui kolaborasi masyarakat, perlindungan hukum, dan inovasi berkelanjutan, Fak-Fak tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membangun masa depan yang harum, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Pala unggul Fak-Fak adalah cermin dari negeri rempah yang tidak sekadar tumbuh, tetapi hidup dalam denyut nadi masyarakatnya.